Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai ajuan proposal pengabdian masyarakat yang berjudul Pendampingan pada Keluarga dengan Anak Berisiko Stunting berbasis Continuity of Care atau COC di wilayah binaan Puskesmas Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Semarang. Tim pengabdi terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Nurse Apriliani Yulianti Wereningsi, Magister Keperawatan, Spesialis Perawatan Maternitas. Kemudian Nurse Diah Wiji Puspitasari, Magister Keperawatan, dan Naila Najizah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Analisis situasi ancaman stunting di dunia sekitar 165 juta anak dan 90% lebih berada di Asia dan terbesar di Indonesia. Status gizi balita Jawa Tengah tahun 2017 berdasar PSG, balita gizi kurang sebesar 17%, balita pendek 28,5%, dan balita kurus 9,3%. Hasil screening di wilayah binaan Mitra Puskesmas Pembantu Mukti Harjo Kidul didapatkan data bahwa terdapat 25 bayi yang berisiko stunting dengan kategori rendah dan sedang dengan memiliki hasil skor kurang dari -2 SD. Pada masa pandemi, banyak keluarga yang tidak mau mengunjungi pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang anak yang berisiko stunting. Selain itu juga pengetahuan ibu mengenai pemberian MPASI masih kurang. Sekitar 35,4% masih terdapat ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif sebesar 12,1% dan tidak menimbang balita dalam 1 bulan terakhir sebesar 46,7%. Selama pandemi COVID-19, tidak terdapat kunjungan kader posyandu ke ibu yang mempunyai balita. Permasalahan mitra. Di sini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu terdapat 25 bayi usia 2 tahun yang berisiko stunting di Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Layanan pemantauan tumbuh kembang anak yang berisiko stunting belum optimal selama masa pandemi. Kemudian kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif masih rendah. Pengetahuan ibu mengenai pemberian MPASI masih kurang. Kesadaran ibu untuk membawa balitanya ke posyandu masih kurang. Dan dalam memberikan imunisasi lengkap juga masih kurang, kemudian stimulasi pertumbuhan dan perkembangan balita belum optimal. Berikut ini identitas mitra, jadi ada keluarga dengan anak yang berisiko stunting. Untuk keluaran, yang pertama yaitu terbentuk kebun gizi organik, kedua penurunan jumlah balita berisiko stunting sebesar 60%, tiga peningkatan tumbuh kembang balita 75%, 4 peningkatan pemahaman ibu tentang manfaat ASI eksklusif dalam mencegah balita berisiko stunting 90%, 5 peningkatan pemahaman ibu tentang pengaruh MPASI dalam mencegah stunting, serta pelatihan tentang cara pembuatan MPASI yang tepat sesuai prinsip penerima bintang sesuai tahap tumbuh kembang anak 90%, 6 peningkatan pemahaman ibu tentang manfaat balita mengikuti layanan posyandu 90%, 7 peningkatan pemahaman ibu tentang manfaat balita imunisasi dalam tumbuh kembang anak 90%, 8 peningkatan kemajuan tumbuh kembang anak 90%. Dari pengabdian yang kami ajukan ini akan kami aplikasikan dari hasil riset yang sudah kami laksanakan, yaitu riset yang pertama tentang the effect of complementary food combination on child age 6 months and over cross-sectional study. Dan penelitian yang kedua yaitu mengenai peran kader peduli stunting meningkatkan optimalisasi penurunan resiko stunting. Dari rangkuman kedua hasil riset ini, ada beberapa tindakan yang akan kami aplikasikan sebagai berikut, sebagai bagian dari solusi permasalahan mitra. Yang pertama yaitu untuk permasalahan yang pertama kami akan memberikan intervensi keperawatan kepada balita berisiko stunting dengan tahapan asuhan keperawatan. Permasalahan yang kedua kami akan memberikan layanan home care dalam pemantauan tumbuh kembang balita berisiko stunting. Permasalahan yang ketiga kami akan memberikan edukasi pada ibu tentang arti penting ASI eksklusif dalam mencegah balita berisiko stunting. Permasalahan yang keempat, kami akan memberikan edukasi tentang pengaruh MPASI serta pelatihan tentang cara pembuatan MPASI sesuai prinsip menu 5 bintang. Permasalahan yang kelima, kami akan mensosialisasikan kepada ibu tentang manfaat balita mengikuti layanan posyandu. Masalah keenam, kami akan memberikan edukasi kepada ibu tentang manfaat imunisasi dalam tumbuh kembang anak. Dan permasalahan yang terakhir, yaitu kami akan memberikan intervensi keperawatan dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak.
Potret kondisi lapangan berikut ini indikasi resiko stunting, kemudian kita lakukan deteksi resiko stunting. Baik, terima kasih. Demikian yang kami sampaikan untuk kajian proposal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.